Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Iklima dengan NIM 05191976 dari Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Teman-teman pernah bayangin nggak kalau pendidikan hanya berfokus pada hafalan dan nilai, tanpa bertanya untuk apa sih sebenarnya kita belajar dan apa sebenarnya hakikat dari guru dan murid? Maka pendidikan bisa kehilangan arah. Disinilah filsafat ilmu berperan. Dia bukan hanya mengajarkan teori, tetapi fondasi yang menjaga ilmu pendidikan tetap ilmiah, bermakna dan juga bernilai. Selain itu, filsafat ilmu juga berfungsi sebagai pengawas dan penguat eksistensi ilmu pendidikan. Lewat ontologi, filsafat ilmu akan bertanya, apa sih sebenarnya hakikat pendidikan? Apakah pendidikan hanya berupa transfer ilmu atau proses memanusiakan manusia? Pertanyaan ini akan membuat ilmu pendidikan tidak kehilangan jati dirinya. Lewat epistemologi, filsafat ilmu akan mengecek bagaimana kita tahu metode mengajar A akan lebih baik daripada metode B. Jadi, setiap teori pembelajaran harus diuji secara logis dan sistematis, bukan asal mengikuti tren. Yang ketiga, lewat aksiologi, filsafat ilmu menjaga nilai. Pendidikan bukan hanya cerdas secara kognitif, tapi juga harus berkarakter dan juga beretika. Jadi, filsafat ilmu akan memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah sekaligus bermoral. Filsafat ilmu dengan pendidikan adalah hubungan yang timbal balik. Bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat pendidikan, tetapi pendidikan juga memperkuat filsafat ilmu. Ketika praktik pendidikan menghadapi masalah nyata, misalnya tantangan pembelajaran daring atau kesenjangan akses belajar, itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi bahan refleksi dalam filsafat ilmu untuk terus berkembang. Singkatnya, pengalaman lapangan di dunia pendidikan akan menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu agar tidak terjebak pada teori kosong. Kenapa filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis? Karena disinilah ia membedah persoalan pendidikan lewat 3 pisau utama. Yang pertama adalah pisau ontologi. Misalnya kita tanya, kenapa siswa sering diposisikan sebagai objek? Jawabannya, menyentuh hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir bebas. Yang kedua, pisau epistemologi. Kita bisa bedah apakah metode ceramah satu arah masih relevan untuk membentuk pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, pisau aksiologi. Kita nilai apakah sistem ujian nasional yang kompetitif sudah adil dan mendidik karakter seseorang. Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan tidak hanya dilihat secara teknis, tetapi dikupas sampai ke akar-akarnya. Contoh konkret dari penerapannya, mari kita lihat contoh nyatanya seperti kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Kurikulum ini tidak muncul secara tiba-tiba, ia dilandasi dengan filsafat humanisme dan juga konstruktivisme. Tujuannya jelas, murid dipandang sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan menjadi penerima yang pasif. Guru berubah peran menjadi fasilitator. Contoh lainnya adalah penggunaan metode diskusi Sokrates yang ada di kelas. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban benar atau salah, tetapi melatih siswa berpikir kritis dan berani bertanya. Itu adalah contoh penerapan langsung dari epistemologi dan aksiologi. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang saling menguatkan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan tidak akan memiliki nilai dan tidak akan memiliki arah. Sedangkan tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu bisa mandek dan akan menjadi teori saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.